Lillahilladzi binikmatihi tatimmus salihah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'd, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah Allah Al-Khaliq yang maha pencipta, Al-Mudabbir yang maha pengatur. Ialah Allah As-Syari yang berhak membuat aturan dan undang-undang. Yang dengan segala karunia dan nikmatnya lah kita semua bisa berhadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat sebagaimana yang difardukan. Maka marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang insya Allah kelak Allah masukkan ke dalam surganya, surga jannatun adanin tajari min tahti al-anhar khalidina fiha abada. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengisi hari-hari kita dengan tunduk dan patuh mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, kita adalah tergolong sebagai umat Muhammad yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada pada bulan Dzulqa'dah yang insyaallah ta'ala lagi kita juga akan memasuki bulan Dzulhijjah. Sebagaimana khotib pernah sampaikan juga di minggu-minggu sebelumnya, bahwa kita di bulan ini masih berada pada bulan haram. Oleh karena itu mari kita menjaga diri kita agar bagaimana senantiasa bertakwa di hadapan Allah, selalu beramal soleh dan berbuat kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wala tazlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah berbuat zolim terhadap dirimu sendiri pada keempat bulan haram itu. Itulah bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Maka siapa yang berbuat amal soleh pada bulan ini, maka Allah akan melipat gandakan balasan pahala baginya sekecil apapun amal soleh tersebut. Begitu juga nanti di bulan Dzulhijjah, tetapi itu juga masih termasuk Syahrul Hurum. Maka dalam 2 bulan ini dan bulan ke depan nanti, jaga amal soleh kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri dan keluarga kita. Ingatkan istri, ingatkan anak-anak kita untuk tetap taat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya juga, siapa yang berbuat dosa dan maksiat pada bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, maka Allah akan melipat gandakan balasan dosa baginya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengingatkan untuk tetap bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan-bulan ini juga kita melihat bahwa di Palestina saudara-saudara kita juga masih menghadapi serangan yang begitu hebat dan rupa. Bahkan tidak hanya rumah-rumah mereka yang dibom, bahkan kamp pengungsi pun yang sudah berada di pengungsian yang tinggal hanya di tenda-tenda, tetapi mereka tidak luput dari sasaran Zionis Yahudi Israel. Oleh karena itu, jangan lupakan saudara-saudara kita umat Islam di Palestina. Mari kita bantu mereka, minimal kita sertakan mereka di dalam doa-doa kita,
Karena kelak Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita kalau kita berdiam diri terhadap nasib saudara-saudara kita umat Islam di Palestina. Oleh karena itu, tunjukkanlah pembelaan dan doa-doa kita terhadap saudara-saudara kita umat Islam di Palestina. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dan jangan lupa juga, karena sudah dekat dengan bulan Zulhijjah, maka di masjid ini saya lihat sudah ada panitia kurban. Oleh karena itu saya ingatkan kembali yang masih belum mendaftarkan dirinya untuk menjadi peserta kurban, dengan adanya sedikit rezeki yang Allah sisihkan kepada kita, maka khotib mengajak kita semua, mari kita meramaikan ibadah kurban tahun ini. Walaupun hukumnya sunnah muakkad, tetapi para ulama mengatakan makruh hukumnya bagi orang yang dia sanggup berkurban tetapi dia tidak mau berkurban. Maka kata Rasulullah, jangan dekat ke tempat salat kami. Barang siapa yang mereka sanggup berkurban tetapi mereka tidak mau berkurban, melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, marilah berkurban untuk melaksanakan amal soleh pada bulan Zulhijjah ini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan kali ini yaitu adanya penghambat rezeki bagi orang-orang yang beriman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan rezeki, memang sudah Allah tentukan rezeki bagi setiap orang hamba. Namun bisa jadi rezeki itu terhalang karena perbuatan atau sikap kita. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ada 4 penghambat rezeki bagi seorang mukmin yang bertakwa. 1, yaitu ketika seorang mukmin membiasakan dirinya tidur pagi setelah waktu subuh. Kemudian yang kedua adalah sedikitnya sholat. Yang ketiga adalah bermalas-malasan. Yang keempat adalah mempunyai sifat khianat. Begitu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad bab ketiga halaman 378. Penjelasan tentang keempat hal ini adalah akan kita sampaikan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, sebagai penghalang rezeki bagi orang-orang yang beriman adalah dia tidur sampai pagi. Karena siapa yang tidur sampai pagi bisa jadi adalah sebagai penyebab penghambat rezeki bagi dirinya. Oleh karena itu, waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah. Sebagaimana dikatakan dari sahabat Shahar Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Yang artinya, ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika hendak memberangkatkan pasukan, maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya mengirim pasukan pada pagi hari. Sahabat Shahar sendiri yang meriwayatkan hadis ini mengatakan bahwa beliau adalah seorang pedagang dan dia biasa membawa barang dagangannya ketika pada pagi hari. Karena hal itu dia menjadi kaya dan banyak harta. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud mengatakan bahwa dia adalah Shahar bin Wada'ah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2606. Apalagi tidur pagi sehingga telat atau meninggalkan sholat subuh, ini sangat berbahaya. Karena jika meninggalkan sholat subuh, maka akan lepas dari jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fa huwa fi zimmatillah, fala yatlubannakumullahu min zimmatin bi syai'in fayudrikahu fayukabbahu fi nari jahannam." Yang artinya, barang siapa yang salat subuh, maka ia akan berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang salat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkan wajahnya ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Bahkan yang sering tidak salat subuh adalah termasuk sebagai ciri-ciri munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa salatan asqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya, walau yu'allimuna ma fihima la atuhuma walau habau." Yang artinya, tidak ada salat
Yang lebih berat bagi orang munafik selain daripada solat subuh dan solat isya, seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua solat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang kedua penyebab penghambat rezeki bagi seorang yang bertakwa adalah sedikitnya solat. Maka sedikit solat berarti kurang ketakwaan, padahal takwa itulah pembuka pintu rezeki, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayatnya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara." Yang artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Kemudian penyebab penghambat rezeki yang ketiga adalah bermalas-malasan. Maka siapa yang bermalas-malasan juga akan menjadi rezekinya sulit untuk datang. Karena seorang muslim dituntut untuk bekerja dan bertawakal kepada Allah. Contohlah seekor burung sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruzikum kama tarzuqu at-tayru taqdu khimasan wa taruhu bitonan." Yang artinya, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung itu diberi rezeki. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian Imam Ahmad pernah ditanya mengenai seseorang yang cuma mau duduk-duduk saja di rumahnya atau hanya berdiam diri di masjid, dan ia berkata, "Aku tidak mau bekerja sedikit pun dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang." Imam Ahmad pun berkata, orang ini benar-benar bodoh. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis burung yang disebutkan di atas, bahwa burung saja bekerja dengan berangkat pada pagi hari, dan kemudian para sahabat Nabi yang mulia pun berdagang dan bekerja dengan hasil kurma mereka, maka mereka adalah sebaik-baik teladan sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fathul Bari bab ke-11 halaman 306. Jadi jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah boleh beralasan karena sibuk ibadah dan berdakwah sampai ada seorang mukmin yang malas bekerja. Ibnu Allan mengatakan bahwa Imam Asyuti berkata, Al-Baihaqi mengatakan dalam Syu'ab Al-Iman, hadis ini bukanlah dalil untuk duduk-duduk santai, enggan melakukan usaha untuk memperoleh rezeki. Bahkan hadis ini merupakan dalil yang memerintahkan untuk mencari rezeki, karena seekor burung saja pergi pada pagi hari untuk mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu disebutkan di dalam kitab Dalil Al-Falihin bab ke-1 halaman 335. Masyiral muslimin rahimakumullah. Adapun penghambat rezeki yang keempat adalah apabila seseorang mempunyai sifat berkhianat atau tidak amanah alias khianat. Ini juga menjadi sebab seorang sulit untuk dipercaya oleh orang lain. Kalau yang lain sulit percaya, bagaimana ia mudah mendapatkan pekerjaan, mendapatkan tanggung jawab, sehingga mendapatkan rezeki dengan mudah karena dia mempunyai sikap yang bernama khianat. Oleh karena itu, ketahuilah bahwa orang yang berkhianat terhadap amanat apapun yang diberikan kepadanya menyandang salah satu sifat munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiki salasun, ija haddasa kadzaba wa ija wa'ada akhlafa wa ija utimman khana." Yang artinya, tiga tanda sifat munafik adalah bagi seseorang: jika berkata ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah maka ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Termasuk di sini pula adalah tidak amanah dalam melunasi utang. Ingatlah bahwa utang akan menyusahkan seseorang di akhirat kelak. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
mata wa alaihi dinarun aw dirhamun kudiya min hasanatihi laisa summa dinarun wala dirhamun, yang artinya barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang, walaupun itu 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat kelak, karena di hari akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2414. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Oleh karena itu, masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita hindari sifat yang 4 itu kalau kita mau rezeki kita dilancarkan oleh Allah, dan mudah-mudahan semua kita jamaah yang hadir di sini adalah tergolong sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang insya Allah Allah berikan kita rezeki yang berkah, sehingga rezeki yang berkah itu memudahkan bagi kita untuk menjadi jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyampaian khatib yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.